hampir tiap hari ke dunia malam, hampir tiap hari mabuk-mabukan, hampir tiap hari narkobaan gitu kan. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gemi, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama dengan saya hari ini ada Soraya atau yang lebih akrab dipanggil dengan Aya. Halo Aya. Hai Gewi. Terima kasih untuk waktunya udah datang ke Forfoxa hari ini. Sama-sama. Terima kasih, apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik, oke. Soraya atau Aya di sini adalah sesosok wanita yang sangat hebat karena memiliki masa lalu yang tidak mudah dan mungkin tidak semua orang bisa melewati dengan hati yang kuat ya. Yes, Tapi Soraya atau Aya di sini bisa duduk di sini dan akan sharing cerita ke kita semua bagaimana dia bisa melewati perjalanan hidup yang tidak mudah itu sampai dengan kondisinya sekarang ini. Silahkan Aya, waktunya untuk kamu. Oke. Hai semua. Jadi mungkin lebih ke teman-teman yang saat ini mengalami perpecahan dalam keluarganya, ya, atau kita sering sebut broken home ya. Baik itu mungkin dalam status yang di luar pernikahan dari orang tuanya atau mungkin perceraian gitu. Mungkin ya sangat nggak mudah ya menjalaninya. Jadi memang kisahku ini kayak sinetron atau sinetron yang mengadop kisah kayak gini ya. Jadi aku baru tahu bapak ibu kandungku tuh itu gap SMP waktu itu. Baru tahu waktu SMP baru tahu SMP siapa ayah dan ibu sebetulnya gitu ya. Benar. Sebelumnya gimana? Jadi sebelumnya itu ya aku taunya ibu yang membesarkan aku ini adalah ibu kandungku. Oke. Nah ternyata bapak ibu kandungku ini, nah ibunya itu yang kandung itu sahabat dari mama angkatku ini loh. Oh oke. Berarti waktu SMP baru baru tahu bahwa yang selama ini dipanggil mama dan papa atau ayah dan ibu itu bukan ayah dan ibu kandung. Betul. Dan yang jadi ayah dan ibu kandung adalah sebetulnya sahabat dari mama. Nah papa itu sepupu mama. Oh oke. Tapi aku panggilnya kak gitu. Oh oke. Jadi bener-bener agak kaget pasti ya waktu tahu. Iya Gap. Waktu tahu pas tahu di usia SMP tuh berarti sekitar umur 12 tahun kali ya? 12 tahun, yes. Apa rasanya waktu tahu di usia 12 sesuatu yang mengagetkan? Kaget banget, terus kayak walah gitu, kayak ternyata aku ngalamin ini juga ya. Kirain kayak yang di sinetron-sinetron aja gitu. Kayak gitu. Nah, tapi dalam perjalanan itu kayak flashback lagi ya. Aku dibesarkan juga dengan ibu angkatku ini punya pengalaman yang kurang baik juga ya, karena beliau ini suka berganti-ganti juga pasangan. Nah, jadi waktu aku kecil itu aku diangkat anak sama ibu ini karena aku ditinggalkan sama ibu kandungku di rumah sakit. Jadi ditinggalkan di rumah sakit selama mungkin 3 bulanan ya. Selama 3 bulan terus datanglah si ibu angkatku ini ngambil aku. Terus abis itu aku diangkat anak. Nah aku dibesarkan juga dengan ibu angkatku ini. Lalu seiring berjalannya waktu, ibu angkatku ini juga punya anak, anak kandungnya dia nih. Jadi adikku dan kakakku juga gitu, jadi angkat semuanya. Nah waktu aku diambil itu dalam kondisi memang ibu angkatku ini lagi punya lah ya ibaratnya. Jadi waktu kecil itu aku semuanya di-provide dengan beliau. Nah ketika oma meninggal nih dan ibu angkatku ini berpisah dengan
papa angkatku yang adalah bapak dari adik angkatku ini. Oke. Sorry ya, sangat ribet memang. Iya iya. Nah, terus abis itu, nah di situ udah mulai tuh ekonomi kita jatuh. Lalu, nah di situ ibu angkatku ini akhirnya ya untuk menghidupi kami dia harus punya apa ya, pacar lah istilahnya ya, pasangan yang bisa menghidupi kami gitu. Jadi aku tuh dibawa ke perjalanan yang cukup menegangkan ya. Lalu dimana pasangan-pasangan ibu angkatku ini salah satunya pernah adalah seorang bandar narkoba. Nah di situ aku tahu banget gimana di depan mata aku, ya mungkin karena di situ kamar kosan ya yang ya kita tinggal bareng di situ. Aku ngeliat bagaimana membuat wild ecstasy. Nah itu di situ aku melihat prosesnya segala macam. Tapi puji Tuhan tiba-tiba ya pisah aja gitu dari si orang ini gitu. Sampai akhirnya mama angkatku ini juga ketemu dengan papa tiri ya ibaratnya ya. Itu akhirnya puji Tuhan juga dia udah bertobat lah sampai sekarang ini udah nggak narkoba lagi segala macam. Nah sampai itu tadi aku tahu siapa bapak ibu kandungku dan sempat mengalami kecelakaan juga di situ sampai geger otak. Di situ baru ibu kandungku datang. Di situ ibu kandungku datang dan dia minta maaf bahwa selama ini udah meninggalkan aku, udah ninggalin aku. Terus akhirnya udah dan aku baikkanlah sama dia dan papa kandungku juga akhirnya menceritakan kan segala permasalahannya pada saat itu. Ternyata kenapa aku ditinggalkan, sebenarnya papaku tidak tahu bahwa mama kandungku ini lagi hamil aku ceritanya gitu. Nah terus abis itu ternyata mamaku langsung kabur ke Surabaya. Disitulah aku dilahirkan di Surabaya itu. Lalu aku ditinggalkan sama mama kandungku. Oke, berarti kondisinya saat itu mama kandung waktu mengandung ayah tidak siap, bahkan papa kandung tidak tahu bahwa mama kandung sedang mengandung kamu. Akhirnya ditinggalkan di rumah sakit waktu setelah melahirkan. Dan akhirnya kamu diadopsi oleh orang lain yang masih ada saudara juga dengan papa ya, dengan papa. Iya, bener, ya. Dan waktu kamu tadi sempat cerita ya, mama tiri berarti ya, mama tiri. Mama angkat, sorry. Mama angkat kamu sempat punya pacar yang bandar narkoba dan sempat dia sampai membuat narkoba di depan kamu. Di usia berapa kamu mengalami itu? Itu pas SMP sih. Pas SMP juga. Dan pada saat itu apa kamu tahu itu barang-barang yang terlarang? Iya, aku tahu sih karena memang ya mamaku yang bilang juga kan kalau itu memang ekstasi lah bla bla gitu. Tapi ya kayak waktu masih kecil kayak ya udahlah gitu ya, nggak terlalu pusing ya. Terlalu pusing, terlalu gitu pusing kan. ya. Kayak gitu sih. Terus ya apa ya, setelah kejadian itu semua tapi membuat aku kayak lebih kayak ya ini bukan akhir hidupku sih. Kalau aku tahu semua kejadian itu bukan akhir hidupku. Jadi waktu aku dari SD sampai SMP itu memang hidupku tuh belajar aja. Pulang sekolah belajar. Jadi memang di sekolahku termasuk ya anak berprestasi lah di akademis. Jadi tipe yang apa ya? Yang ya pelampiasannya ke situ sih sebenarnya. Banyak belajar malah belajar, ya. Pelampiasan tuh malah belajar. Dan aku nggak pengen kedepannya nanti ketika aku punya anak ya mengalami hal yang sama. Kayak gitu sih ceritanya. Kasih sayang didapatkan dari orang tua angkat, apakah cukup untuk kamu atau kamu dalam hati kecil merasa kok beda gitu?
Iya, beda. Merasa agak beda kan, Merasa kamu agak beda. punya adik-adik punya saudara-saudara yang dari keluarga angkat juga ya. Kamu merasa berbeda gitu. ngerasa berbeda, tapi untuk kasih sayang sih kalau fisik ya kayaknya nggak mirip gitu. Nggak Oke. mirip banget. Terus abis itu apa namanya, cuman memang mama angkat aku tuh kayak kasih sayangnya sih untungnya sama, tapi emang dari fisik beda sih gitu. Oke, Kayak jadi kok kamu nggak seperti sama? menyadari gitu, Menyadari ya, kok beda gitu ya ya. kok beda gitu kan. Nah di situ dan suka denger desas-desus dari keluarga sih, sempat dengar gitu. Cuman ya namanya masih kecil kan, kayak masa iya gitu Iya. kan, belum kepikir sih sampai ke situ gitu. Sampai akhirnya ketika lulus SMA, nah di situ tuh mulai tuh nyari jati diri kan. Mulai nyari jati diri. Jadi lulus SMA aku kerja. Lulus SMA aku kerja, terus abis itu aku bergaul dengan teman-temanku di kerjaan ini, tapi ternyata pergaulannya ya menyesatkan juga gitu. Lingkaran yang salah. Lingkaran yang salah. Jadi aku pulang kerja langsung dugem gitu. Jadi mabok-mabokan, minum, bahkan nyoba narkoba juga pernah gitu. Apa kamu merasa kamu tuh jatuh ke dalam lingkaran yang salah karena menyalahkan kondisi keluarga yang broken home? Pada saat itu aku juga ya menyalahkan banget sih. Dan waktu kecil itu aku juga kok enak ya punya keluarga lengkap gitu, aku sendiri enggak gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, namanya masih kecil ya, nggak terlalu mempertanyakan detail banget gimana. Tapi ketika besar itu udah mulai tahu kan, jadi pelampiasannya ke situ tuh. Terus karena aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang lengkap, terus akhirnya aku cari pacar. Iya. Ya kan, cari pacar yang lebih, biasanya memang lebih agak dewasa ya, yang bisa kasih sayang gitulah, terus merhatiin. Karena dari kecil yang waktu aku remaja itu hidupku tuh nggak yang enak banget gitu kan. Jadi pindah dari rumah kamar sewa dari satu ke tempat yang lain gitu. Jadi pindah-pindah terus nomaden gitulah, nggak punya rumah gitu kan setelah oma meninggal segala macam itu. Jadi pada saat itu langsung aku nyari sosok yang memang benar-benar sosok yang bisa ngasih kayak seorang bapak lah gitu, mengisi kekosongan ya, mengisi kekosongan gitu. Terus akhirnya setelah itu tapi kayak ada kesadaran, wah ini nggak bisa nih hidup kayak gini terus gitu kan. Akhirnya aku juga sambil kerja, terus akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Nah di situ aku kuliah sambil kerja. Nah suatu hari aku pikir, wah nggak bisa nih aku hidup di lingkungan kayak gini terus kan. Hampir tiap hari ke dunia malam gitu kan, hampir tiap hari mabuk-mabukan, hampir tiap hari narkobaan gitu kan misalnya. Akhirnya suatu hari aku kayak dapat hikmat lah dari Tuhan, kayaknya aku harus keluar dari kota ini gitu, dari Surabaya. Saat itu di Surabaya. Ya, saat itu di Surabaya. Aku harus keluar dari kota ini. Terus akhirnya aku memutuskan untuk lulus kuliah, aku harus keluar. Jadi after wisuda aku memberanikan diri untuk ke Jakarta. Aku cuman bawa uang 500.000 aja. Di situ aku ada sih papa kandungku gitu memang, tapi hubungan kita nggak yang deket banget ya pada saat itu, karena kan ya namanya juga hubungan yang udah lama banget, nggak pernah dari kecil nggak pernah bareng gitu kan. Jadi aku memutuskan ke Jakarta dan tinggal sendiri tuh aku ngekos gitu di daerah Priok waktu itu. Ngekos, terus aku sempat ketemu adik aku yang dari papa gitu. Nah di situ aku mulai tuh cari kerjaan, lamar sana lamar sini, naik Transjakarta gitu kan. Pokoknya sampai
struggle banget sih waktu Iya. itu, hidupku struggle banget, dan memang nggak pernah ada yang mengarahkan aku harus gimana gitu, karena ya mungkin orang tua nggak pernah mengarahkan ke situ ya, jadi aku cari tahu sendiri aja aku harus kemana, harus kemana gitu kan. Terus akhirnya suatu hari tahun berapa ya, 2013 atau 2004 aku sempat ke Bali. Emang jiwa petualang ya, karena pada saat di Jakarta itu mamaku nyusul kan, 2012 itu mamaku nyusul, ternyata mama kandung nih sebelum meninggal, mama kandung nyusul. Nah, si mama kandungku ini akhirnya pacaran juga, walaupun kondisi yang waktu saat itu dengan papa tiri tuh masih menikah sih. Jadi memang hidup di orang tua yang kawin cerai ya. Tuh jadi complicated sih, gitu loh. Ya kan. Apa dampaknya buat kamu waktu kamu melihat sosok orang tua yang seperti kamu bilang kawin cerai, atau dengan orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik buat kamu, tapi satu sisi kamu bilang saya maunya nanti punya anak tidak seperti itu, dengan bilang tadi yang ingin anak-anak saya menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya. Itu benar-benar suatu perubahan yang saya nggak mau anak saya nanti seperti saya, tidak mau menjadi orang tua seperti orang tua saya. Seperti itu ya. Bagaimana perjuangan kamu waktu kamu akhirnya merantau ke Jakarta sendirian, dengan cerita kamu uang 500.000, akhirnya kamu harus ulang lagi di Jakarta. Apa yang membuat kamu memilih lingkaran yang akhirnya benar, bukan lingkaran yang salah seperti kamu waktu di Surabaya sebelumnya? Yang membuat itu ya dengan kesadaran sendiri sih. Kesadaran sendiri. Dan itu aku yakin tuh karena Tuhan sih. Tuhan. Karena ya bukan karena aku kuat gitu kan, tapi semua karena kasih Tuhan. Mungkin kalau Tuhan gak bawa aku ke Jakarta, ya aku yakin hidupku hancur sih. Ya, kadang kita harus memutuskan dengan sadar untuk pindah ke satu tempat yang baru, untuk meninggalkan semua yang lama gitu ya. Iya. Berarti dengan kondisi pindah ke Jakarta nih benar-benar udah kehidupan yang baru, sekarang udah nggak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu ya. Dan mau maju terus ke depan ya. Maju terus ke depan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dengar sekarang ini bahwa apapun yang kalian alami, mungkin dari keluarga yang nggak baik-baik aja, itu bukan akhir dari hidup kalian sih sebenarnya. Gitu. Itu pilihan kita ya. Pilihan kita, mau jadi benar mau enggak tuh pilihan kita gitu, ada di tangan kita gitu. Asal kita memang mau diubahkan sama Tuhan sih. Apa kamu masih memiliki luka batin dari sejak kamu tahu ternyata orang tua asli aku nih yang ini, ternyata selama ini aku dibesarkan bukan oleh orang tua kandung aku, dan aku ternyata ditinggal di rumah sakit waktu bayi. Apa kamu memiliki luka batin, dan bagaimana kamu menyembuhkan luka batin itu, atau kan memang masih berusaha untuk sembuh? Pada saat itu sih aku mencoba melepaskan pengampunan sih. Melepaskan pengampunan buat mereka, karena aku tahu nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna juga kan, apalagi orang tua yang sempurna. Aku pun mungkin ya aku berpikirnya aku suatu hari juga akan jadi orang tua, dan nggak sempurna juga pastinya buat anakku gitu kan. Jadi aku mengampuni mereka supaya Tuhan juga mengampuni aku segala dosa-dosa aku gitu. Bisa diceritain nggak, Ayah, gimana perjuangan dan titik balik dari, kan kamu tadi cerita kamu sempat masuk ke pergaulan yang salah, karena mungkin juga kamu sempat kecewa dengan orang-orang sekitar kamu, kecewa dengan keluarga. Gimana perjuangan dan titik balik kamu akhirnya kamu mau menjadi orang yang lebih baik? Titik baliknya itu waktu tahun berapa ya itu? Ya 2015 sih. 10 tahun lalu ya? 10 tahun lalu. Waktu itu aku putus nih. Nah, putus dari mantan pacar. Putus dari mantan pacar yang beda agama. Oh iya, kadang mantan pacar tuh berpengaruh banget ya dengan dengan kehidupan kita ya. Iya.
Sorry, silakan. beda agama. Tapi udah 3 tahun sih waktu itu pacaran 3 tahun. Jujur baik sih, orangnya baik. Tapi ternyata karena beda keyakinan inilah yang akhirnya kita ya udahlah, kita nggak bisa bareng-bareng gitu. Walaupun mungkin ada kepikiran kayaknya aku masuk ke agama dia aja deh gitu kan. Pada saat itu kan memang lagi nggak ada siapa-siapa ya kan, dan dia yang bantu, dia yang perhatiin segala macam. Jadi ya namanya lemah ya perempuan. Iya. Perempuan tuh lemah, pengennya udah pindah agama aja, tapi ternyata sama Tuhan, mungkin Tuhan sayang nih, malah aku diputusin sama dia. Boleh cerita sedikit nggak gimana ceritanya bisa akhirnya putus dan sadar gitu? Waktu itu aku doa ya kan, doa berapa hari itu, Tuhan tolong kasih petunjuk apakah dia yang terbaik buat aku gitu kan. Bahkan pada saat itu sih dia bilang buat aku nyaman di agamamu, dia bilang gitu kan. Aku bingung nih, gimana coba kalau bukan Tuhan yang milih ya kan. Itu aku bingung. Terus aku doa terus, Tuhan apakah dia jodohku gitu, apakah dia yang terbaik gitu kan. Terus tiba-tiba aja berapa hari aku doa, aku gumulkan, ketahuan lah sama mamanya. Ternyata selama ini kan kita memang nggak pernah publish ke keluarganya ya, ketahuan sama mamanya. Dan di situ ya mamanya minta kita untuk nggak bareng-bareng lagi lah kayak gitu. Itu jadi seperti pertanda kan, kamu tadi sempat doa ya sama Tuhan, berikanlah jawaban. Ternyata jawabannya malah dilarang oleh mamahnya gitu. Iya, kayak gitu ya. Jadi itu titik baliknya. Setelah itu baru 2016 ketemu dengan suamiku yang sekarang. Puji Tuhan, yang seiman juga. Jadi nggak usah repot-repot lah ya kalau nggak usah repot-repot kalau udah seiman kan, nggak perlu ada konflik segala macam. Jadi nah di sini ketemu di sini, dan nggak lama sih proses pacarannya, terus akhirnya kita married, terus punya anak gitu. Sudah langsung habis itu ya udahlah tobat, semuanya tobat. Cerita yang tidak mudah ya dari awal dan harus dilewati. Mungkin ngomongin tuh singkat dan nggak panjang, tapi sebenarnya melewatinya tuh pasti berat ya, melewati itu semua dengan trauma, dengan luka, dengan jatuh ke hal-hal yang salah. Dan gak semua orang udah jatuh ke hal yang salah bisa keluar dari situ. Iya, itu harus dari keputusan diri sendiri. Kalau kamu tadi memutuskan dengan sadar, aku harus pindah kota, aku harus meninggalkan semuanya, aku harus mulai kehidupan yang baru, meskipun uang seadanya, aku harus bisa jadi lebih baik gitu. Iya benar harus kayak gitu. Soalnya kalau nggak gitu kita nggak akan pernah bisa sembuh ya. Itu kan banyak kan penyakit ya. Kalau kita nggak dari diri kita sendiri, ya udah kita akan sakit terus. Berarti harus kita berjuang juga gitu. Kalau kita mau diubahkan sama Tuhan, ya kita harus mau membuka diri kita, kayak bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah gitu. Kalau kita nggak mau berubah, ya mana Tuhan mau campur tangan lah ibaratnya kan gitu. Seberapa besar peran Tuhan dalam perubahan hidup kamu, Ayah? Besar banget ya, Gap. Kan apa ya, kalau aku flashback pun juga kayaknya aku nggak mungkin bisa ngelewatin ini tanpa Tuhan sih. Asli, mungkin aku udah bunuh diri ya kan, atau mungkin aku jadi cewek nggak bener, mungkin jadi apa ya, jadi bandar narkoba mungkin ya kan, pecandu narkoba juga kan sampai sekarang gitu. Tapi ternyata Tuhan masih sayang gitu, masih ayo. Ternyata rencana Tuhan indah untuk kamu ya. Akhirnya kamu dapet suami yang baik, akhirnya udah punya anak juga, bisa hidup di Jakarta dengan sekarang udah happy berarti ya. Udah happy, dan tantangannya beda lagi nih ya. Tantangannya beda lagi. Karena setiap masa hidup pasti tantangannya beda-beda. Cerita kamu sangat menginspirasi karena kamu dari yang hancur akhirnya bisa jadi sharing ke kita semua seperti ini. Ini kan jadi kekuatan juga ya untuk banyak orang. Mungkin kalau saat ini ada orang-orang yang mendengarkan yang sedang dalam fase jatuh
atau fase hancur, kamu ada pesan nggak buat mereka? Yang mungkin lagi hancur, lagi hidupnya nggak sesuai dengan harapan dari masa kecil yang mungkin kelam ya, jangan pernah menyerah. Masih ada kesempatan buat kita untuk jadi lebih baik. Asal kita mau dan berserah sama Tuhan, pasti ada jalan. Kita harus benar-benar membuat keputusan dengan sadar ya, untuk meninggalkan yang tidak benar dan ikutin yang benar. Pasti kan susah awalnya untuk Ayah ya, apalagi kalau udah nyaman dengan satu lingkungan, kayak satu lingkaran yang biasanya kalau lingkaran yang nggak benar tuh malah seru ya, malah asik gitu. Gimana kamu bisa akhirnya meninggalkan itu dengan sadar? Waktu itu sih kesadarannya aku kayak terlintas ya, kayak Tuhan kasih hikmat lah, kasih pikiran gitu. Mungkin untuk zaman sekarang kan suara Tuhan nggak yang audible gitu kan, tapi lewat pikiran kita gitu kan, kayak tek gitu, tek gitu, iya dapat aja gitu, kayak sesuatu gitu ya. Iya kayak udah stop gitu kan, mau sampai kapan gitu. Itu berarti Tuhan masih sayang ya, sampai diingetin sama Tuhan, mau sampai kapan. Akhirnya oke deh Tuhan, oke gitu kan. Aku harus, karena di Surabaya tuh ya teman-temanku tuh emang solid banget gitu loh. Bukan mereka jahat gitu, enggak, tapi itu memang ya itu tadi, kenyamanan, kenikmatan ya yang kita dapat ya itu gitu kan. Ya itu sekitaran itulah gitu. Enjoynya di situ. Nah, makanya mungkin nggak bisa stop ya saat itu kalau nggak aku yang cabut gitu. Memang aku harus ngambil keputusan dan Tuhan yang sertai sih waktu itu. Ayah, terima kasih untuk waktunya udah datang ke Forfoxa. Cerita hidup Ayah sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua. Dari awalnya Ayah ini anak yang ditinggalkan di rumah sakit, akhirnya diadopsi oleh keluarga yang ternyata bukan keluarga kandungnya, dan menyadarinya saat SMP dan harus ada di lingkungan yang hancur, di mana dia harus ada dalam lingkungan yang narkoba, lingkaran yang nggak bener, dan akhirnya dia sempat hancur juga dan jatuh dalam hal-hal yang salah. Tapi dia tetap bisa akhirnya one day benar-benar bisa memutuskan untuk meninggalkan itu semua, bahkan dengan kondisi yang berat dia meninggalkan itu semua, mulai di kota yang baru meskipun keadaan masih belum stabil dan belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia punya iman dan tetap yakin bahwa yang salah yang harus ditinggalkan, meskipun dia belum tahu ya ke depannya harus gimana. Dan akhirnya Ayah saat ini sudah ada di kondisi yang terbebas dari narkoba, terbebas dari hal-hal yang gak benar. Dan saat ini Ayah sudah menikah dan punya anak, sudah happy lah ya. Dan pastinya dengan tantangan-tantangan yang baru, tapi setidaknya Ayah juga udah mulai pulih dan sembuh dari broken home yang dulu, dan menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Semoga aku bisa jadi. Ya, thank you Ayah untuk waktunya. Sekian episode Forfoxa kali ini, sampai jumpa di Forfoxa episode berikutnya. Terima kasih.